Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten 50 Kota akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami beserta peranannya masing-masing. Yang pertama, sebagai supervisor saya sendiri yaitu Hastuti. Yang kedua sebagai coach yaitu Ibu Endeli. Yang ketiga sebagai coach yaitu Pak Agus. Selanjutnya, tahap yang akan dilakukan yaitu supervisor melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada coach. Oke, tahap pertama yaitu percakapan pra-supervisi. Baiklah, di sini kita mulai supervisor akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kepada coach dengan menggunakan tabel 5, rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuannya. Inilah percakapan supervisor dengan coach atau pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Endeli. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Endeli? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu Astuti? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya Bu, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Sebelumnya melakukan coaching ada beberapa hal yang mau saya bicarakan. Boleh ya Bu? Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu Endeli? Boleh Bu. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian lagi menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik Bu Endeli. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang ingin Ibu lakukan observasinya? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Bu yang akan
dikembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaannya ya, Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu nanti dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coach tersebut tahu cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah. Oke, baik Bu Endeli. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach dapat menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Bu. Baik Bu Endeli, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Endeli. Iya Bu. Oke, silakan melakukan proses coachingnya ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu. Apa Pak Agus punya waktu sebentar di jam istirahat ini? Iya Bu, ada Ibu. Ada apa ya Bu ya? Oh, nggak apa-apa Pak. Bisa ya Bapak ikut sebentar ke ruangan saya? Siap Ibu. Ya, silakan duduk Pak Agus. Ya Bu, terima kasih Ibu. Kalau boleh tahu, ada apa ya Ibu manggil saya ke sini? Oh, ini ada yang perlu saya diskusikan dengan Bapak. Apa Pak Agus bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Terima kasih Pak Agus. Gini, jika Bapak perhatikan, saya perhatikan, Bapak akhir-akhir ini ada yang dipikirkan ya, sebab nampak dari aura Bapak yang kurang bersemangat. Padahal biasanya Bapak itu orangnya selalu happy setiap hari dan selalu bersemangat mengajar di dalam kelas. Iya Bu, memang sebenarnya saya sudah lama ingin bercerita sama Ibu. Tapi saya lihat akhir-akhir ini Ibu sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jadi saya bingung ingin bercerita sama siapa. Oh, begitu. Nggak apa-apa. Ceritakan aja sama saya, Pak. Jadi, apa yang bisa saya bantu, maka saya akan membantunya terkait dengan permasalahan hari ini. Dan apa solusi yang akan Bapak harapkan dari diskusi kita kali ini? Iya, Ibu. Saya ingin solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Ibu. Oke. Saya akan bantu Pak Agus untuk mencarikan solusi dalam mengatasi permasalahannya nanti. Ya. Memangnya masalah Pak Agus itu apa? Begini Bu, di kelas yang saya ajar ada beberapa murid yang selalu tidak mengerjakan PR Bu setiap saya berikan. Kemudian padahal kalau saya perhatikan di kelas itu anak ini termasuk anak yang rajin. Tapi kenapa ya setiap saya memberikan tugas tak pernah dikerjakannya Bu? Oh, gitu masalahnya. Iya, Bu. Jadi di sini ada murid yang selalu tidak mengerjakan PR jika Pak Agus memberikan tugas. Iya Ibu, saya ingin mendapatkan pemecahan Bu masalah tersebut tentang siswa atau murid saya yang ini yang tidak mau membuat PR jika saya berikan.
Oh, kalau boleh tahu, murid Bapak yang tidak mau mengerjakan PR itu, kenapa ya Pak? Iya Bu, kalau dilihat sepertinya ada beberapa faktor penyebab Ibu, kenapa murid saya ini tak mau mengerjakan PR. Oh, berarti di sini ada beberapa faktor ya. Nah, Iya. kira-kira menurut Bapak faktor tersebut apa saja itu? Ya Bu, saya sudah mengkomunikasikan sama murid-murid tersebut, dan yang saya dapat dari hasil komunikasi dan diskusi saya dengan murid itu ada faktornya ada beberapa hal Ibu. Yang pertama, kurang pahamnya murid-murid saya ini dengan materi yang saya berikan. Yang kedua, adanya pengaruh lingkungan tempat tinggalnya. Karena banyak teman-teman yang bermain di rumah dan tidak belajar Ibu. Jadi kemudian kurang kontrolnya dari orang tua terhadap belajar anak di rumah, sehingga makanya anak tadi dia tidak membuat PR dan tidak mengerjakan PR yang saya berikan tersebut. Oh, gitu ya Pak Agus. Iya Bu. Ada siswa yang kurang paham dengan materi, kemudian karena pengaruh lingkungannya, kemudian karena kurang kontrol dari keluarganya. Jadi sebenarnya ada seberapa besar harapan Pak Agus terhadap tugas yang diberikan kepada murid itu? Harapan saya Bu, setidaknya tugas-tugas yang saya berikan itu bisa dikerjakan oleh murid. Karena dengan mengerjakan tugas tersebut secara tak langsung murid ini juga sudah mengulangi pelajaran di rumah. Dan yang tugas saya berikan tersebut, dan juga ini juga melatih murid itu untuk bertanggung jawab dengan tugas yang saya berikan, gitu Ibu. Oh, baiklah Pak Agus. Ya Bu. Setelah Pak Agus mengetahui penyebab terjadinya permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah yang akan Pak Agus lakukan untuk mengatasi ini? Ya Ibu, terima kasih Bu. Terpikir ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, untuk anak yang kurang memahami dengan materi yang saya berikan, saya akan mencoba memberikan bimbingan lebih kepada murid tersebut Ibu. Kemudian yang kedua, dan untuk murid yang pengaruh dari lingkungan, saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya agar memberikan perhatian yang lebih dan juga membimbing anaknya belajar kembali atau mengulangi pelajaran di rumahnya Bu. Ya, menurut saya itu adalah sebuah rencana yang bagus tuh Pak Agus. Nah, di mana Pak Agus di sini akan berkomunikasi dengan orang tuanya agar lebih memperhatikan anaknya di rumah, kemudian mau mengulangi pembelajarannya dan mau mengerjakan PR. Dan kemudian di rumah siswa itu bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Nah, seterusnya kepada siswa yang agak lemah dalam pembelajaran, Pak Agus akan memberikan bimbingan tambahan. Nah, menurut Bapak bimbingan seperti apa yang akan Pak Agus berikan? Oh, ya Bu. Bimbingan itu saya akan memberikan atau mengulas kembali pelajaran dengan memberikan latihan, mungkin itu latihan dalam mengerjakan soal dan juga memperbanyak literasi murid tersebut, Ibu. Oh ya, oh gitu ya Pak. Nah, tetapi Bapak membimbingnya secara terus-menerus ya? Iya tentu Ibu. Saya akan mencoba membimbing murid itu sampai memahami dengan baik pelajaran yang saya berikan. Oh ya Pak Agus, membimbing sampai bisa ya Pak. Kapan Bapak akan melakukan bimbingan itu? Saya akan merencanakan setelah selesai pembelajaran yang saya berikan di kelas Ibu, agar tidak mengganggu pada teman-teman yang lain Ibu.
Oh, begitu ya Pak. Oh, berarti itu langkah yang sangat bagus sekali yang Pak Agus lakukan. Terus, apa komitmen Bapak dalam melakukan bimbingan yang akan Bapak terapkan nanti? Saya akan melakukan secara kontinu dan konsisten Ibu, sampai murid-murid ini memang paham dengan baik dan terlihat perubahannya ke arah yang baik yang terjadi dalam murid-murid tersebut. Ya. Kemudian, siapa saja yang kira-kira dapat membantu untuk menjalani komitmen ini, Pak? Tentu yang pertamanya adalah Ibu selaku kepala sekolah. Saya mohon izin untuk memberikan jam tambahan kepada murid ini. Kemudian terus tentu orang tuanya yang diminta untuk bekerja sama untuk memantau belajar murid tersebut di rumah. Dan juga saya akan mencoba minta bantuan kepada teman sejawat dalam memberikan tambahan atau bimbingan kepada murid itu, Ibu. Oh iya, berarti saling berkolaborasi ya Pak? Iya, Bu. Nah, terus bagaimana dengan tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan ke depannya? Saya akan menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua, serta akan menjaga komitmen ini dengan sebaik-baiknya dan juga memberikan bimbingan yang lebih baik kepada murid, Ibu. Ya, bagus sekali rencana Pak Agus itu. Berarti di sini Bapak akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya dan akan memberikan bimbingan yang lebih baik lagi pada muridnya ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke Pak Agus, setelah kita melakukan diskusi hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Agus saat ini? Ya, Ibu. Kemudian sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu dan menemukan solusi-solusi yang baik untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi di dalam kelas saya, Ibu. Alhamdulillah, perbincangan kita hari ini sangat luar biasa sekali Pak. Semoga Bapak penuh semangat dalam melaksanakan rencana-rencana dalam mengatasi masalah pada murid-murid Bapak nantinya. Ya, Ibu, insya Allah, Ibu. Pak Agus, kira-kira masih ada nggak yang harus kita bicarakan lagi? Saya rasa mungkin tidak ada, Ibu, sebab saya sudah menemukan solusi dari apa masalah yang saya alami dari apa yang kita diskusikan hari ini, Ibu. Saya mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia untuk berdiskusi dengan saya. Ya, sama-sama Pak Agus. Kalau begitu diskusi kita akhiri ya. Dan saya masih ada ini tugas yang akan saya kerjakan. Ya, makasih Ibu. Kalau begitu saya izin masuk kelas ya, Ibu. Iya Pak Agus. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya, jadi assalamualaikum kita saksikan tahap kedua yaitu proses coaching. Yang sekarang adalah tahap ketiga pasca supervisi. Skenario di dialog lengkap antara supervisor atau CGPA dan coach CGPB dalam percakapan pasca supervisi berbasis coaching mengenai pengembangan kompetensi. Coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan yang berlangsung sebagai berikut. Ayo kita saksikan. Baik Ibu Endeli, bagaimana dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Bu Endeli? Alhamdulillah. Iya Bu. Apakah proses coachingnya hari ini berjalan dengan lancar, Ibu?
Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu. Alhamdulillah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya sampaikan kepada Bu Endeli. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ya, kayaknya diinginkan? ada belakang tuh. Tadi selama coaching saya Itu sudah bisa bebas membawa melakukannya Anda, Jan. dengan menggunakan alutsista. Itu coba itu sampai ada. Nah, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, Kamu sedang kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Gitu, Bu. Baik, jadi Bu Endeli sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan yang saya amati. Juga ada beberapa catatan. Bu Endeli tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Endeli sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dalam dan juga Bu Endeli sudah bisa menemukan rasa tanggung jawab pada Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan dari Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, dan kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan berhasil dalam kegiatan coaching selanjutnya. Oh ya, Bu, satu lagi boleh? Boleh, Bu. Berdasarkan hasil coaching hari ini, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya di sini ingin mendalami mengenai alur Tirta ini, kemudian untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu lebih baik lagi. Oh baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi dengan alur Tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.